Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara. Ya. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Hidup Menjadi Saksi. Ya. Tadi praise-nya juga kita bicara tentang menjadi saksi, shine the light and the let whole world see, gitu ya. Menjadi saksi, hidup yang menjadi saksi. Oke, kalau kita bicara soal heart for the lost, saudara, salah satu poin yang juga cukup penting untuk kita tahu adalah apakah hidup kita sudah menjadi saksi Kristus? Apakah hidup kita ketika orang kenal kita, orang tahu kita, orang bersinggungan dengan kita, orang melihat Kristus yang tinggal di dalam kita? Kita lihat satu ayat pertama, saudara, di Kisah Rasul 1 ayat 8. Oke, saya bacakan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada 2 poin penting yang ada di ayat ini. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka yang terjadi yang pertama adalah kita menerima kuasa, dan yang kedua adalah menjadi saksi. Ya. Poin pentingnya adalah menerima kuasa dan menjadi saksi, saudara. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang poin yang B, yaitu menjadi saksi. Nah, nanti mungkin lain waktu kita akan bicara tentang kuasa. Ya. Nah, saudara, saksi menurut KBBI, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi itu adalah seseorang yang mengetahui sendiri suatu perkara, suatu perkara, dan ia bercerita tentang perkara yang dilihat, diketahui, dan dialaminya. Jadi artinya, saudara, dia mengetahui sendiri, dia melihat sendiri, dia mengalami sendiri, ya, sehingga orang tersebut boleh dikatakan menjadi saksi. Nah, saksi sendiri kalau dalam bahasa Yunani itu artinya martur, ya. Martur itu ternyata artinya sama, saudara. Seseorang yang menyatakan apa yang ia lihat, ia dengar, ia ketahui, dan ia alami. Karena itu, saudara, kalau misalkan di film-film gitu ya, mungkin sekarang bukan zamannya sinetron ya, tapi drakor ya. Di drakor gitu ya, di drama-drama Korea gitu. Di pengadilan-pengadilan gitu. Itu kan dipanggil saksi gitu ya, ada saksinya. Untuk apa saksinya? Karena orang tersebut mengetahui sesuatu perkara, sehingga orang tersebut dipanggil untuk menceritakan perkara yang ia tahu, saudara. Itu saksi, saudara. Lalu bagaimana dengan kita yang artinya menjadi saksi Kristus? Nah, saksi Kristus artinya kita adalah orang-orang yang diminta Tuhan untuk kita bercerita tentang Tuhan. Kita bercerita tentang apa yang kita alami bersama Tuhan. Kita bercerita tentang apa yang kita tahu tentang Tuhan, yang kita dengar tentang Tuhan kepada orang lain. Jadi kita adalah saksi Kristus. Saudara, dalam pewartaan Injilnya, ada 2 murid yang bukan hanya mewartakan Injil secara teologia, secara alkitabiah, secara teologi. Tapi ada 2 murid yang juga menyatakan kesaksiannya tentang Tuhan. Kita baca di Kisah 18 ayat 5, Kisah Rasul 18 ayat 5. Hari ini kita akan banyak ayat ya, saudara. Jadi tolong disiapkan Alkitab ini ya. HP Alkitab. Kisah Rasul 18 ayat 5, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus memberikan sebuah kesaksian tentang Tuhan. Lalu di Kisah 2 ayat 40, Kisah 2 ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian. Ini Petrus ya, saudara. Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini.
Artinya, dua murid Yesus ini memberikan keteladanan kepada kita, saudara. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu firman, kita memberitakan firman Tuhan. Tapi yang terlebih adalah kita mengalami Tuhan. Ya, kita mengalami waktu-waktu bersama Tuhan. Sehingga hal itu bisa kita ceritakan kepada orang lain. Itu menjadi suatu kesaksian, saudara. Nah, problemnya adalah, saudara, begini. Kalau kita adalah saksi-saksi Kristus, pertanyaannya adalah, kita itu bisa menceritakan Tuhan, menceritakan seseorang, sejauh mana kita mengenal orang tersebut. Betul ya? Jadi, contoh. Karena di sini adanya Koroni, saya ngambil contohnya Koroni ya. Koroni yang saya tahu adalah seorang dosen. Punya 1 istri, 2 anak. Nama istrinya Heni, anaknya Ayah dan Ava. Koroni ini orang yang tulus hati. Yes. Loh, saya mengenal Koroni sebagai pribadi yang tulus hati, ya, yang apa adanya. Tapi terkadang banyol, gitu ya, saudara. Nah, itu yang saya kenal Koroni, sejauh itu. Tapi kalau pertanyaan itu saya tanyakan kepada anak-anak rohaninya, Koroni orang yang bagaimana? Koroni orang yang seperti apa? Jawabannya nggak cukup situ, saudara. Bisa A, B, C, D, E, sampai Z. Banyak. Kenapa? Karena saya mengenal Koroni sampai sejauh itu. Anak-anak rohaninya jauh lebih mengenal Koroni. Ya. Jadi begitu pula kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita adalah saksi Kristus, kita menceritakan tentang Tuhan. Apa yang kita ceritakan ini adalah sejauh mana kita mengenal pribadi Tuhan. Dan sejauh mana kita mengalami Tuhan. Hanya sebatas itu yang kita bisa ceritakan. Jadi kalau semakin kita mengenal Tuhan, semakin akan banyak cerita yang kita bisa ceritakan kepada orang lain. Semakin banyak kesaksian yang akan bisa kita ceritakan kepada orang lain. Ya, saudara. Lalu bagaimana saksi Kristus? Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Ya. Yang pertama adalah bergaul intim dengan Tuhan, saudara. Bergaul intim, karib dengan Tuhan. Kita baca ya ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 21. Oke. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ayat ini jelas. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, pertama, bukan cuma sekedar tahu firman. Bukan cuma sekedar mendengar firman. Tetapi ayat ini jelas. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah memegang perintahnya, memegang perintah Tuhan, dan melakukannya. Ya, 2 poin, saudara. Memegang perintahku dan melakukannya, kata Tuhan. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, tetapi ya problemnya gini, saudara. Kita itu tidak bisa mengasihi seseorang yang kita nggak kenal. Ya, misal contoh, saya ketemu si A, gitu ya. Saya ketemu si A, ya karena firman Tuhan berkata kasihilah semua orang, ya oke, saya mengasihi dia. Meskipun saya baru pertama kali ketemu. Tetapi saudara, tentu saja kasih saya ini berbeda dengan kasih sahabat saya. Saya mengasihi sahabat saya yang saya sudah kenal 10 tahun, 20 tahun. Pastinya saya jauh lebih mengasihi sahabat saya ini. Kenapa begitu? Karena kami punya hubungan yang baik. Yang ini baru kenal, baru tahu. Yang ini sahabat yang sudah 10 tahun, 20 tahun berhubungan gitu ya. Yang punya hubungan yang baik. Kami saling cerita kalau ada masalah, kami saling menguatkan, kami saling bergembira bersama gitu ya. Nah, hahaha bersama gitu ya. Sehingga saya bisa katakan bahwa saya punya hubungan yang baik dengan sahabat saya ini.
Nah, karena saya punya hubungan yang baik, jadi saya bisa mengasihi dia. Betul? Betul ya? Nah, jadi saudara, satu pertanyaan yang mungkin jadi perenungan buat kita adalah, seberapa kita mengenal Tuhan? Seberapa kita mengasihi Tuhan? Lalu bagaimana saudara untuk kita bisa bergaul intim dengan Tuhan ya? Yang pertama adalah di Efesus 6 ayat 18. Kita akan buka banyak ayat ya, sekali lagi. Tolong dipersiapkan. Bagaimana kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya? Salah satu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap terus terkoneksi dengan Tuhan, tentu saja melalui doa. Ya. Doa yang berkualitas itu sebetulnya tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan hubungan yang berkualitas, maka doa-doa kita adalah doa yang berkualitas. Lalu gimana sih? Apa sih cirinya doa berkualitas itu? Di Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu, saudara. Berdoanya setiap waktu. Jadi bukan berdoa ketika ada masalah kita berdoa. Bukan berdoa ketika kita butuh pertolongan Tuhan. Bukan berdoa ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita mulai cemas akan masa depan kita gitu ya. Berdoanya setiap waktu. Atau bukan cuman berdoa sehari 3 kali waktu mau makan, seperti minum obat ya. Sehari 3 kali, pagi, siang, malam, mau makan baru berdoa. No, saudara. Berdoanya setiap waktu, berdoa setiap waktu. Itu membuat kita tuh semakin berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya. Lalu ayat yang berikutnya. Filipi 4 ayat 6. Doa berkualitas itu yang seperti apa? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya doa-doa yang kita panjatkan itu hendaknya bukan cuma sekedar permohonan ya. Bukan, boleh nggak? Boleh. Firman Tuhan katakan berdoa. Nyatakan keinginanmu kepada Allah. Tapi ada tambahannya saudara. Dengan ucapan syukur. Artinya apa? Tuhan mau untuk kita tuh berdoa. Doa kita tuh juga penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya doa yang Tuhan tolong, Tuhan kenapa kok Tuhan begini? Tuhan kenapa begitu? Bukan cuma doa yang seperti itu, saudara. Tapi dengan ucapan syukur. Tuhan, aku bersyukur, Tuhan Engkau memberikan aku teman-teman yang baik. Tuhan, aku bersyukur buat hari ini aku bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat. Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena aku percaya itu membuat aku boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Ucapan syukur, saudara. Bukan cuma sekedar permohonan. Ya, saudara. Oke, lalu yang ketiga. Bagaimana doa berkualitas? 1 Timotius 2 ayat 1. Oke. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi doa yang berkualitas itu bukan hanya doa yang Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan sertai aku, Tuhan bimbing aku. Enggak gitu, saudara. Tidak seperti itu ya.
Tuhan minta untuk kita berdoa buat orang lain. Kalau kita berdoa buat kesejahteraan kita, kita juga berdoa buat kesejahteraan orang lain. Kalau kita berdoa untuk keluarga kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang lain. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau buang, di mana aku buang, kata Tuhan. Dan berdoalah bagi kota itu. Tuhan minta untuk kita juga berdoa bagi bangsa. Berdoa untuk orang lain, saudara. Ya. Ini juga menjadi sebuah perenungan buat saya pribadi, saudara. Seberapa sering hari-hari ini saya berdoa buat orang lain. Kita bicara soal heart for the lost. Nggak mungkin kita punya hati untuk orang lain kalau kita tidak mendoakan orang lain, saudara. Ya. Oke, lalu yang kedua. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Yang kedua adalah jadilah pribadi yang maksimal. Saudara yang di kampus, yang masih kuliah, miliki nilai yang maksimal. Bekerjalah, berusahalah, belajarlah dengan maksimal, saudara. Kita yang bekerja di marketplace, kita bekerja dengan maksimal. Satu contoh tokoh di Alkitab yang maksimal di dalam hidupnya adalah Daniel. Kita tahu ya, Daniel adalah satu pribadi yang excellent, ya. Kita lihat di Daniel 2 ayat 47. Kehidupan Daniel ini juga menjadi contoh ya buat saya ya, saudara. Bahkan dalam keexcellenannya, itu sampai Raja Nebukadnezar itu benar-benar melihat Tuhan gitu ya di dalam hidupnya Daniel. Daniel 2 ayat 47 berkata, berkatalah Raja Nebukadnezar kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Artinya apa? Sampai Allah itu diakui loh oleh Nebukadnezar. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Diakui sama Nebukadnezar. Kenapa seperti itu? Karena Daniel excellent. Daniel bisa menyingkapkan hal-hal rahasia, mimpi-mimpi Nebukadnezar yang orang lain gak bisa. Nah kembali, kenapa kok Daniel bisa? Karena Daniel punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Ya, saudara. Di perjanjian baru Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan ujungnya apa? Memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi kalau saudara itu maksimal di dalam setiap hal yang saudara lakukan dan memiliki hasil yang maksimal yang baik, itu bukan tujuannya memuliakan kita, tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap orang yang kenal, yang tahu saudara, yang tahu kita, dia akan muliakan Tuhan. Melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Senggol kanan kirinya katakan, yuk maksimal. Oke, lalu yang ketiga saudara. Bagaimana ciri-ciri saksi Kristus? Yang ketiga adalah meneladani Kristus. Kita lihat ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita juga diminta untuk melihat Yesus, meneladani sikap Kristus, meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Ya, apa aja sih? Sebenarnya banyak saudara. Saudara pasti sudah tahu banyak poin-poin di mana kita bisa meneladani Tuhan. Ya, tapi saya akan ambil 3 poin yang menurut saya penting. Yang pertama adalah taat. Ya, taat. Yesus taat kepada Bapa bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Matius 26 ayat 39.
Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini peristiwa di Taman Getsemani, saudara. Kemudian Yesus dengan ketakutan ya, pada saat itu dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus taat, saudara. Ya, dia sebenarnya ngomong dalam bahasa sehari-hari ya, aku sebenarnya nggak mau loh Tuhan, saya nggak mau loh Tuhan. Tapi jangan karena keinginanku, jangan karena kemauanku, tapi biarlah kehendak-Mu yang dinyatakan Tuhan. Bapa, ya. Mari kita juga bisa berdoa, mungkin hari-hari ini kita mengalami suatu masalah gitu ya. Mungkin hari-hari ini doa kita mungkin belum dijawab Tuhan gitu. Atau mungkin hari-hari ini keinginan-keinginan dan permohonan kita itu mungkin gak dijawab Tuhan atau belum dijawab Tuhan. Tapi biarlah kita juga mau ngomong sama Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Oke, lalu yang berikutnya adalah apa yang perlu kita teladani dari sosok Yesus. Yang ketiga adalah mengampuni, saudara. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini peristiwa ketika Yesus disalib. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki juga Jumat Agung, saudara. Ya, saudara, ini satu hal yang patut kita contoh. Yesus itu kalau menurut penelitian dari Oxford ya, University, salibnya Yesus itu 150 kilo. Ya. Kemudian Yesus menerima 242 cambukan. Cambuknya itu bukan cuma cambuk satu, tapi bercabang 5, saudara. Ya. Terus di dalam tubuh Yesus itu ada luka sebesar 5.480 luka. Di kepalanya ada 17 duri. Dengan seperti itu dia berjalan menuju Golgota yang menurut penelitian itu jalannya itu berkelok-kelok. Saudara, saudara bisa bayangkan ya, betapa berat gitu loh. Lukanya itu sudah bukan luka yang gores, tapi udah cuil gitu loh saudara. Dagingnya itu udah cuil gitu. Tapi Yesus tetap bilang ampunilah mereka. Kita juga mungkin yang pernah disakiti oleh orang-orang di sekitar kita, siapapun ya. Mari kita belajar, kita teladani Yesus untuk kita lepaskan pengampunan, saudara. Lalu berikutnya, apa yang perlu kita teladani dari Yesus? Kasih. Nah, kalau ini saya percaya teman-teman semua pasti tahu, karena begitu besar kasih Allah ya akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Bukti kasih Yesus adalah dia mati disalib untuk saudara dan saya. Itu kasih Yesus, saudara. Kasih itu adalah berkorban. Dan Yesus membuktikan itu. Karena dia mengasihi saudara dan saya, dia mati disalib. Banyak saudara, keteladanan Yesus banyak. Kerendahan hati. Yesus juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, ia menyamakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, saudara. Kerendahan hati. Banyak saudara ya. Tapi ada 3 poin tadi yang saya sampaikan, yang menurut saya penting untuk kita betul-betul teladani sikap Kristus. Oke, lalu yang ketiga adalah hidup penuh kasih. Saudara. Bagaimana menjadi saksi? Yang keempat adalah hidup penuh kasih. Ya, kita lihat di Yohanes 13 ayat 35.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Tapi saudara, kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak sadar kalau kita dikasihi Tuhan. Ya saudara ya. Sekali lagi saya ulangi. Kita tidak bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri tidak sadar kalau kita tuh dikasihi Tuhan. Kasih itu ada kasih positif, ada dalam tanda kutip ya, kasih yang dalam tanda kutip negatif gitu ya. Tapi saudara, positif dan negatif itu belum tentu jelek ya. Contoh baterai. Baterai aja kan ada positif, ada negatifnya gitu ya. Tapi kita perlu dua-duanya. Sehingga berguna baterai itu. Kasih yang positif itu seperti apa? Yang menurut kita positif gitu ya. Yang menurut kita positif itu kasih yang kalau Tuhan itu kabulkan doa kita. Gitu ya. Kita bilang kita minta apa, Tuhan kabulkan. Terus hidup kita sepertinya baik-baik saja. Wah, itu Tuhan mengasihi saya. Itu kasih yang positif gitu. Tapi kasih yang dalam tanda kutip negatif itu adalah kalau saat ini mungkin kita sedang ada masalah, saat ini mungkin kita berdoa dan Tuhan belum jawab doa kita gitu, dan kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok Tuhan tidak jawab doaku? Tuhan, aku maunya begini. Kok Tuhan kasihnya begitu? Gitu ya. Padahal Tuhan itu tidak menjawab doa atau belum menjawab doa saudara karena ada satu alasan. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Agak aneh ya ayat ini ya. Kita disuruh bergembira, padahal saat ini kita sedang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Ayat 7, kenapa kok kita harus bergembira? Karena maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tujuannya, kenapa kok doa kita itu belum dijawab Tuhan? Atau mungkin Tuhan tidak menjawab doa saudara karena adalah untuk menguji kemurnian iman kita. Ya, saudara. Jadi percayalah bahwa di dalam keadaan apapun, sadari bahwa Tuhan sudah mengasihi saudara. Dan Tuhan akan tetap mengasihi saudara. Apapun yang terjadi. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Lanjut ke ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, kata telah itu artinya sudah. Berarti sudah, Tuhan Yesus sudah mengasihi saudara. Tuhan sudah mengasihi saudara dalam keadaan apapun. Jadi sadari bahwa dalam keadaan apapun, doa-doa yang mungkin tidak terjawab, yang belum dijawab dalam pergumulan apapun, dalam permasalahan apapun, sadari bahwa Yesus, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jadi ketika saudara bisa mengasihi, jadi jika saudara tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi saudara, maka
saudara baru bisa mengasihi orang lain. Ya. Sekali lagi, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan lebih dulu. Tidak mungkin, saudara. Jadi itu yang harus saudara ketahui, bahwa dalam keadaan apapun, He loves you. Tuhan mengasihi saudara. Poin yang kedua adalah bebaskan diri dari kepahitan dan lepaskan pengampunan. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas firman Tuhan katakan, kasihi dan berdoalah. Bukan hanya berdoa, oh ya Tuhan, aku mau mengasihi dia. Ya udah, aku doakan dia. Aku disakiti oleh temanku. Ya udah Tuhan, nggak apa-apa. Aku doakan, aku melepaskan pengampunanku Tuhan kepada temanku ini. Tapi bukan cuma berdoa. Kasihi saudara. Dengan hati yang tulus, kasihi. Kasihi dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke saudara. Jadi, hidup menjadi saksi adalah yang pertama, bergaul intim dengan Tuhan. Miliki waktu-waktu, jam-jam doa, komunikasi dengan Tuhan. Miliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Kita aja kadang saudara kita punya quality time gitu ya. Dengan keluarga, dengan ini. Ayo kita juga harus punya quality time bersama Tuhan. Ya, bergaul intim dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah jadilah pribadi yang maksimal. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara berada, di kampus, di pekerjaan saudara, sebagai apapun ya, sebagai karyawan, sebagai profesional, di area marketplace, jadilah maksimal. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah teladani Kristus. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang taat, yang melepaskan pengampunan kepada orang lain, dan hidup penuh kasih. Kalau kita sudah menyadari kita dikasihi Tuhan, maka barulah kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Oke, satu ayat terakhir sebelum saya tutup, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 20. Kisah Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kalau saudara ya sudah mengalami Kristus, saudara mengenal pribadinya, saudara punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, maka saudara bisa menceritakan. Karena nggak mungkin kita nggak bisa ceritakan itu. Firman Tuhan katakan, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat. Jadi kalau saudara punya pengalaman-pengalaman seru-serunya sama Tuhan seperti apa, ya, kemudian saudara mengalami Kristus, maka saudara bisa ceritakan itu kepada orang lain. Karena tidak mungkin saudara tidak menceritakan itu kepada orang lain. Karena jelas, sebab tidak mungkin kata para rasul ya, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Jadi nggak mungkin. Ya saudara, nah pertanyaannya hari-hari ini adalah pertanyaan buat saudara dan juga buat saya adalah, apakah saya sudah mengalami Tuhan? Apakah saya punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan? Kalau saya nggak punya pengalaman dengan Tuhan, saya nggak bisa ceritakan pribadi Tuhan. Nah itu yang harus hati-hati saudara. Jangan-jangan kita kekristenan kita ini hanya kekristenan yang agamawi. Yang cuman sekedar tahu, tapi belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Karena yang menjadi saksi, artinya kita menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan tentang Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Ya. Jadilah saksi Kristus, saudara. Hiduplah untuk menjadi saksinya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap firman yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan, sekaligus juga boleh menjadi perenungan buat hamba-Mu pribadi Tuhan. Bapa, kami mau untuk hidup menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, untuk boleh menceritakan tentang Engkau kepada banyak orang. Sampai amanat agung itu betul-betul dinyatakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh pakai kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh mewarnai generasi ini Tuhan. Sehingga setiap orang Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan kami Tuhan, itu melihat Kristus dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Tapi hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa bahwa ketika firman ini disampaikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar, biarlah mereka boleh terima firman ini, mereka boleh merenungkan firman ini, dan mereka boleh melakukannya Tuhan. Manifestasikan Tuhan setiap perkataan-perkataan firman ini kepada setiap jemaat-Mu yang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.